Bicara tentang bangsa Yahudi, yang pasti akan berkaitan dengannya adalah Bani Israel. Bani Israel memiliki kisah yang cukup terkenal dan sering disebutkan di dalam Al-Quran. Dan ternyata di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan 3 hal kepada Yahudi. 2 di antara 3 janji itu telah terjadi dan hanya 1 yang belum terjadi. Maka, apa sajakah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang 3 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahudi merupakan suku bangsa yang juga berposisi sebagai suatu agama. Kata Yahudi diambil dari salah satu marga dari 12 leluhur suku Israel yang paling banyak keturunannya, yaitu Yahuda atau Yehuda. Nah, Yehuda ini adalah salah satu dari 12 anak Nabi Yakub alaihi salam, di mana Nabi Yakub sendiri diperkirakan hidup sekitar abad ke-18 sebelum Masehi. Nabi Yakub memiliki nama lain yaitu Israel. Kata Israel di sini terdiri dari 2 kata, yaitu Isra yang artinya hamba dan Il yang artinya Tuhan. Jadi, arti Israel adalah hamba Tuhan. Sebenarnya nama tersebut sangatlah bagus, akan tetapi tidak semua orang yang menyandang nama tersebut otomatis menjadi baik juga. Belakangan ini mereka melakukan kejahatan, yakni pembantaian di tanah Palestina. Pada zaman dahulu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memperhatikan kaum Israel ini. Ada banyak sekali nabi yang diutus kepada kaum ini, di mana jumlahnya melebihi jumlah nabi-nabi yang diutus di tempat lainnya. Dan karena memang terkenal akan kesombongan dan keras kepalanya, banyak dari nabi-nabi itu didustakan oleh mereka. Bahkan ada beberapa nabi yang mereka bunuh dengan sengaja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul yang membawa suatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, lalu kalian bersikap sombong? Kemudian beberapa orang di antara nabi itu kalian dustakan, dan beberapa nabi yang lain kalian bunuh." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-87. Mereka dikatakan membunuh Isaiyah, Zakaria, Yahya, dan nabi-nabi yang lainnya. Padahal mereka tahu itu sama sekali tidak dibenarkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi itu telah berupaya untuk membunuh Isa, tetapi tidak berhasil. Bangsa Yahudi memang terkenal sebagai bangsa yang sering meremehkan bangsa lainnya. Mereka selalu menganggap bahwa bangsa mereka lah yang terbaik dan paling istimewa yang ada di muka bumi. Kelakuan bangsa Yahudi ini ternyata bukan sekedar kebetulan, sebab Al-Quran telah menjelaskan perilaku dan watak dari bangsa Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu, Bani Israel, akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali. Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman kejahatan yang pertama dari kejahatan itu, kami mendatangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar. Lalu mereka mencarimu keluar masuk kampung ke seluruh negeri, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana." Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-4-5. Ayat itu diturunkan di Mekah, jauh sebelum kaum muslimin punya kekuatan di Madinah. Dalam sejarah yang tercatat, bangsa Yahudi ini telah berkali-kali mengalami kehancuran. Sebelum datangnya Islam dahulu kala, keberadaan bangsa Yahudi pernah hampir punah oleh kekuatan Babilonia dan Romawi. Ketika itu, Yahudi ditaklukkan oleh Babilonia yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Peristiwa itu terjadi sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Sedangkan penaklukan bangsa Romawi kepada bangsa Yahudi terjadi antara 66 sampai 135 Masehi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri, dan
tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat kedua. Pengusiran dan kehancuran bangsa Yahudi yang pertama kali mengakibatkan orang-orang Yahudi terpecah dan tersebar ke seluruh negeri. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua pada kaum Yahudi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka giliran untuk menguasai dunia setelah sebelumnya bangsa Yahudi ini berhasil diluluhlantakkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepada Yahudi untuk memberikan kesempatan kepada mereka bangkit lagi dengan kebangkitan yang luar biasa. Jika kita lihat di zaman sekarang ini, kaum Yahudi sangatlah menguasai dunia. Hampir seluruh bidang mereka berhasil kuasai seperti bidang ekonomi, sosial, politik, dan pemerintahan. Hal ini dibuktikan dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar." Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-6. Jika kita mendengar ayat tersebut, bukti nyatanya bisa kita lihat bahwa benua Amerika yang memiliki hanya 2% orang-orang Yahudi di sana, namun sebagian besar Yahudi berhasil menguasainya. Dan tak hanya itu, saat ini teknologi canggih yang ada di dunia sebagian besar diciptakan oleh orang Yahudi. Dan kini terbukti janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua. Bangsa Yahudi berhasil membalas sakit hatinya dengan menduduki kembali negeri Syam atau Palestina. Bahkan bangsa Yahudi berhasil mengalahkan pengaruh kaum muslimin di wilayah tersebut. Lalu yang tadinya bangsa Yahudi ini mengungsi ke beberapa negara, kini mereka pun berbondong-bondong pulang ke tanah Palestina. Kepulangan mereka ke negeri yang dijanjikan itu tak bisa dicegah dan dihalau oleh kaum muslimin. Kesombongan bangsa Yahudi semakin meningkat di saat ekonomi dan militer mereka didukung oleh negara-negara barat. Derita umat Islam di Palestina karena dijajah oleh bangsa Yahudi membuat sedih umat Islam di seluruh penjuru dunia. Kekejaman yang dilakukan Yahudi Israel hanya akan mempercepat datangnya siksaan dan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyeramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasuki pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-7. Dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memastikan suatu hari nanti bangsa Yahudi akan dimusnahkan dari muka bumi, dan kaum muslimin pun akan kembali menguasai Masjidil Aqsa yang sekarang sedang berusaha dihancurkan oleh Yahudi di Palestina. Konon, menurut berita yang beredar, usaha penghancuran Masjidil Aqsa itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, karena menurut pemahaman mereka, di bawah tanah Masjidil Aqsa ada kuil Sulaiman. Yahudi berusaha untuk mengeluarkan kuil tersebut dari dalam tanah, yang artinya akan mengakibatkan rubuhnya Masjidil Aqsa. Sebab yang kedua adalah karena Yahudi memang sengaja menyulut emosi seluruh umat Islam di dunia. Di hari menjelang kiamat nanti, kaum muslimin akan merebut kembali tanah Palestina dan Masjidil Aqsa, yang ketika itu kaum muslimin di seluruh dunia akan dipimpin oleh salah satu keturunan Rasulullah SAW, yaitu Imam Al-Mahdi. Janji ketiga ini masih belum terjadi dan pasti akan terjadi. Palestina dan Masjidil Aqsa akan dikuasai kaum muslimin, sebagaimana di masa pemerintahan Umar bin Khattab yang dulu pernah menaklukkan bumi Palestina. Di dalam kitab Taurat sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memutuskan bahwa Bani Israel akan memasuki bumi yang diberkati, yaitu bumi Palestina. Bahkan di sana mereka akan mendirikan pemerintahan. Akan tetapi kemudian mereka akan membuat kerusakan besar, sehingga menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghukum mereka dengan cara mengirimkan hamba-hambanya yang tangguh. Jadi begitulah tiga janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Yahudi.
Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.